Oh iya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di presentasi kali ini kita akan membawakan materi sistem penamaan. Sebelum dimulai ke presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Erlita Sofianti, lalu ada Mario Aldi Putra, selanjutnya ada Indi Nurul Hasanah, dan Ayu Sri Rahayu. Untuk materi yang pertama yaitu pentingnya masalah penamaan akan dibawakan oleh saya sendiri. Pentingnya masalah penamaan. Penamaan berperan penting dalam banyak hal mengenai sistem komputer. Nama merupakan identitas yang dapat membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Tidak hanya itu, nama juga dapat menunjukkan lokasi suatu entitas. Masalah yang perlu diperhatikan dalam hal penamaan adalah bagaimana sebuah nama dapat menunjukkan ke entitas yang diwakilinya. Pada sistem tersebar, implementasi sistem penamaan tidak berpusat pada sebuah komputer, namun lebih sering tersebar pada beberapa mesin, dan cara pendistribusiannya mempengaruhi efisiensi dan skalabilitas dari sistem penamaan tersebut. Selanjutnya ada nama, identifier, dan alamat. Sebuah nama dalam sistem tersebar adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Entitas sendiri dapat berupa secara praktis dapat berarti apapun baik yang bersifat fisik seperti komputer, printer, media penyimpanan, ataupun modem, maupun yang bersifat abstrak atau logik seperti berkas atau file, user, proses, mailbox, dan sebagainya. Untuk memanfaatkan entitas-entitas dalam sistem tersebar, pengguna atau manusia ataupun mesin perlu mengakses entitas-entitas tersebut melalui sesuatu yang disebut access point, address atau alamat. Sebuah entitas dapat memiliki beberapa alamat, seperti halnya seseorang dapat memiliki beberapa nomor telepon genggam. Alamat cukup nyaman untuk digunakan sebagai nama mewakili sebuah entitas, tetapi seringkali tidak cukup bersahabat dengan manusia, atau sulit dibaca dan diingat, dan tidak fleksibel. Selanjutnya ada entitas server dapat dengan mudah berganti alamat atau alamat dapat diubah mewakili server lainnya. Sehingga bisa saja pada suatu waktu sebuah email mewakili server yang dibutuhkan tetapi pada waktu lainnya mewakili server yang tidak tepat. Hal seperti ini umum ditemukan pada server layanan web yang disebar pada beberapa komputer server untuk meningkatkan performa dan ketersediaan layanan. Solusi yang lebih baik adalah dengan memberikan sebuah nama yang independen terhadap alamat server untuk layanan web, sehingga penambahan, pengurangan, dan pergantian server tidak mempengaruhi pengaksesan layanan web di sisi pengguna. Contoh di atas memberikan gambaran bahwa sebuah nama untuk entitas yang tidak bergantung pada alamat entitas atau location independent lebih fleksibel dan mudah untuk digunakan. Jenis nama lain yang mendapat perlakuan khusus selain alamat adalah identifier dengan sifat-sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama mewakili paling banyak satu entitas, yang kedua setiap entitas diwakili oleh paling banyak satu identifier, yang ketiga sebuah identifier selalu mewakili entitas yang sama atau tidak berubah menurut waktu dan kondisi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Ayu Sri Rahayu. Satu lagi jenis nama penting adalah nama dengan sifat user-friendly yang mudah dibaca dan diingat oleh manusia. Nama ini biasanya terdiri dari sederetan karakter yang dikenali manusia seperti nama pada file atau nama yang digunakan pada domain name system pada google.co.id dan sebagainya. Solusi yang lebih sering digunakan adalah dengan menyimpan informasi pasangan nama dan alamat tersebut pada beberapa sistem terpisah yang bersifat rekursif. Contohnya, untuk mengetahui alamat yahoo.co.id. Penggunaan
perlu menghubungi sebuah sistem yaitu dot atau root yang akan memberikan alamat dari sistem di bawahnya yang memiliki tabel informasi mengenai alamat dari nama-nama yang berakhiran dengan com, dsdomain.com. Kemudian menghubungi sistem tersebut dnsdomain.com yang akan memberikan alamat dari sistem yang memiliki tabel informasi mengenai alamat dari nama-nama yang berakhiran yahoo.com, DNS domain yahoo.com. Untuk kemudian mengulangi lagi menghubungi sistem DNS domain yahoo.com yang memiliki tabel berisi pasangan nama yahoo.com dengan alamatnya. Next. Cara memasangkan alamat dengan nama atas identifier dan menentukan alamat pasangan dari nama atau identifier dan sebaliknya ini dikenal dengan naming system. Ada 3 naming system yaitu plate naming, struktur naming, attribute based naming. Plate naming adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Nama dengan plate naming terdiri dari sederetan bit karakter yang tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alamat untuk entitas yang diwakili oleh nama tersebut. 4 jenis mekanisme resolusi nama untuk plate naming adalah broadcasting dan multicasting, forwarding pointer, name-based approach, hierarchical search tree. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indi. Baik, di sini ada resolusi nama flat naming. Yang pertama, broadcasting dan multicasting. Flat naming, broadcasting, dan multicasting, cara ini cukup sederhana, yaitu mengirimkan sebuah pesan berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagian anggota jaringan dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang akan menjawab dengan identifier yang ia miliki. Yang kedua, forwarding pointer. Pada teknik ini, setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi barunya di lokasi lamanya sedemikian sehingga entitas lain yang mencarinya dapat menelusuri jejak perpindahan dan berkomunikasi dengan entitas tersebut. Yang ketiga, home-based approach. Alternatif teknik lain yang tidak mengalami permasalahan ketika entitas bergerak dalam jaringan skala besar adalah pendekatan home base, yaitu sebuah teknik resolving sedemikian sehingga sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadi alamat rumah. Yang keempat, hierarchical search tree. Pada teknik ini, jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang dikenal sebagai domain. Domain-domain ini berada di dalam sebuah domain yang berada di tingkat paling atas yang meliputi seluruh jaringan atau top level domain. Next. Nah, di sini ada struktur naming. Flat name baik untuk menamai mesin tetapi biasanya tidak cukup nyaman untuk digunakan oleh manusia. Sebagai alternatifnya, sistem penamaan biasanya mendukung penggunaan nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. Penamaan pada sistem file dan host pada internet mengikuti kaidah ini. Struktur naming terorganisir dalam yang pertama namespace, yang kedua name resolution. Nah, di sini ada namespace. Nama-nama biasanya diatur menjadi sesuatu yang dikenal sebagai ruang nama atau namespace. Namespace untuk nama yang terstruktur dapat direpresentasikan dalam bentuk graph atau sebuah diagram yang terdiri dari simpul atau node dan sisi atau edge yang menghubungkan dua simpul yang memiliki label atau nama dan arah. Ada dengan dua macam simpul pada graph yang merepresentasikan namespace, yaitu
Yang pertama, simpel daun yang merepresentasikan entitas yang memiliki nama dan tidak menjadi induk dari simpel lainnya. Yang kedua, simpel directory yang memiliki ujung-ujung yang bernama dan menunjuk pada dari simpel daun lain. Nah, di samping ini contoh dua macam simpel pada grep yang merepresentasikan namespace. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mario. Baik, di sini ada name resolution. Name resolution merupakan istilah untuk proses pencarian, looking up, sebuah nama ketika kita mendapatkan part dari nama tersebut. Proses name resolution ini akan menghasilkan identifier dari sebuah simpul yang dilalui pada proses tersebut. Proses name resolution hanya dapat terjadi apabila pencarian mengetahui bagaimana dan di mana untuk melalui proses. Hal ini dikenal sebagai close mekanisme yang secara esensi berurusan dengan menentukan simpul awal dalam namespace di mana proses pencarian bisa dimulai. Looking dan mountain terdapat dua cara untuk mengimplementasikannya. Konsep alias yaitu dengan mengizinkan adanya lebih dari satu absolute path menuju suatu simpul, dan yang kedua yaitu dengan mempresentasikan sebuah entitas dengan sebuah simpul daun yang berisi informasi sebuah absolute path dari entitas tersebut. Di sebelah kiri ini adalah contoh gambaran sistematika dua simpul tersebut. Lalu ada atribut based naming, penamaan secara datar atau flat dan terstruktur secara umum memberikan sebuah cara untuk mereferensikan suatu entitas yang unik dan tidak bergantung pada lokasi atau lokasi yang independen. Penamaan terstruktur ini juga didesain untuk memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengingat dan menggunakannya. Seiring bertambahnya informasi yang dapat diakses dari sebuah entitas, maka diperlukan sebuah cara agar penggunaan dapat mencari dan mengakses suatu entitas dengan memberikan keterangan mengenai entitas tersebut. Salah satu cara yang paling populer adalah menggunakan atribut based naming, penamaan berbasis atribut. Dengan teknik ini, sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang memiliki nilai tertentu. Pengguna melakukan pencarian berdasarkan kriteria tertentu berupa jenis dan nilai atribut yang memiliki entitas yang dicari. Directory service. Sistem penamaan berdasarkan atribut sering dikenal sebagai directory service, sedangkan sistem penamaan terstruktur lebih dikenal sebagai naming system. Pada directory service, entitas memiliki beberapa atribut yang dapat digunakan sebagai kriteria pencarian. Pada beberapa kasus, pemilihan atribut yang akan dilekatkan pada sebuah entitas relatif sederhana. Sekumpulan direktori entitas dalam LDAP disebut sebagai Directory Information Base atau DIB. Pentingnya DIB adalah bahwa setiap record memiliki nama yang unik dan dapat dicari, yang dikenal sebagai Relative Distinctive Name RDN. Seperti halnya pada DNS, penggunaan RDN menghasilkan reiki, kumpulan directory entries yang dikenal sebagai Directory Information Tree atau DIT. Ini adalah contoh gambar dari sekumpulan atribut IBR dan juga value yang dicontohkan oleh country sebagai Anil, location sebagai Amsterdam, organization sebagai Phoenix University, dan organization sebagai Copy SC. Di bawah juga terdapat kemenamanya yaitu main server, servers yaitu IP, FTP server, www server, dan hal lainnya seperti domain server. Baik, sebagai penutup, saya Mario Aldi Putra dan juga teman-teman saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.